Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan ke nomor 4. Di sini ada sebuah mesin pengisi air minum diatur sedemikian sehingga simpangan bakunya 12. Berarti di situ yang ditanya rata-rata. Saya gambarkan dulu. Di sini rata-ratanya justru tidak diketahui ya. Berarti di sini saya tulis mu. Simpangan bakunya 12. Terus di sini sebanyak 6,68%, berarti kalau dibuat desimal itu 0,0668, ini lebih dari 218. Berarti 218 di sini karena areanya sangat kecil ya, 0,06, berarti tidak mungkin di sebelah kiri. Nanti kalau sebelah kiri otomatis lebih dari 0,5. Nah, berarti di sini luasannya 0,0668. Nah, terus kita selesaikan. Nah, di sini karena kita tidak punya area ke kanan, berarti kita tentukan area ke kiri. Nah, ini yang saya beri warna coklat ini, berarti kalau total semua dari pinggir kiri sampai kanan itu luasannya 1, berarti yang di warna coklat itu, yang saya arsir coklat itu 1 dikurangi 0,0668 atau diperoleh di situ 0,9332. Berarti kalau digambarkan seperti ini. Di sini digambar. Nah, di sini 0, terus di sini areanya 0,9332. Kita tidak bisa mencari area kanan ya, karena Z itu terbaca hanya untuk area ke kiri. Makanya kita harus cari luasan yang di sebelah kiri nilai Z. Nah, sekarang kita tentukan nilai Z-nya. Dibaca di tabel 0,9332 itu Z-nya berapa. Ternyata di situ terlihat di Z di baris ke 1,5, 0,00. Berarti 0,9332 itu nilai Z-nya 1,5. Nah, sekarang nilai Z ini kita kembalikan ke rata-ratanya. Di situ berarti Z itu rumusnya titik dikurangi rata-rata dibagi simpangan baku. Nah, sementara Z ini untuk titik 218, berarti 1,5 itu 218 dikurangi rata-ratanya dibagi simpangan bakunya. Nah, seperti itu. 218 dikurangi rata-rata itu sama dengan ini kalikan ke sana, berarti diperoleh 18. Berarti kalau gitu rata-ratanya ini pindah ke sini, 218 dikurangi 18 sama dengan 200. Berarti ketemu rata-ratanya 200. Berarti di sini titik 200. Seperti itu. Kita lihat nomor 5 sekarang. Nah, nilai ulangan berdistribusi normal itu rata-ratanya 75. Berarti di sini rata-ratanya diketahui di tengah 75, simpangan bakunya 25. Oke, di situ terus yang pertama kita lihat pertanyaan yang pertama, di situ banyaknya anak yang mendapat nilai 72 sampai 77. Kita lihat dulu di situ. Nah, di sini yang pertama nilai 72 sampai 77. Berarti kalau di gambar 72 ada di sebelah kirinya, 77 ada di sebelah kanannya. Ini yang ditanya. Nah, angka-angka ini adalah angka real yang belum kita ubah ke dalam Z. Kita ubah, berarti di sini jelas jadi 0 ya. Terus 77 itu berarti 77 dikurangi 75 dibagi simpangan baku. Kalau 72 berarti titiknya dikurangi rata-ratanya dibagi simpangan baku. Di sini ketemu min 3/25 atau min
sama dengan min 0,12. Yang di sini 2/25 itu 0,08. Berarti setelah diubah ke Z di sini itu min 0,12, sebelah kanannya 0,08. Yang ditanya area diantaranya. Seperti itu. Kita baca di yang di tabel. Nah, kita lihat yang di tabel ternyata untuk 0,08 itu di situ ada angka 0,53188 di baris ke 0,0 kolomnya 0,08 gitu ya. Di sini ada angka berapa ini ternyata. Itu adalah luasan dari pinggir 0,08 sampai habis. Nah, berarti kita kurangi dengan yang ini. Berarti yang dari 0,08 sampai pinggir kita buang segini. Nanti dapat yang di tengah saja. Dikurangi, terus sekarang kita baca yang di tabel berarti min 0,12, min 0,1, kolomnya 0,02. Di situ ada angka terbaca di situ 0,45224. Nah, ini dua angka ini kita kurangi. Nah, berarti yang 0,53 sampai pinggir dikurangi dengan 0,45 sampai pinggir. Nanti tinggal yang saya arsir warna hijau. Nah, berarti kalau gitu luasan yang di tengah itu ketemu 0,07964. Kalau misal diminta dalam persentase berarti banyaknya yang mendapat nilai 72 sampai 77 itu adalah 7,964%. Kalau misal diminta berapa anak yang dapat berarti dikali banyaknya anak. Banyaknya anak kan 200, berarti peluangnya ini dikali banyaknya siswa, ketemu 15 sekian, berarti 15 anak. Seperti itu. Itu yang A. Sekarang kita lihat yang B. Tadi rata-ratanya saya gambar dulu. Di situ rata-ratanya 75. Terus simpangan bakunya 25. Nah, yang di B itu siswa yang kurang dari 60 itu harus remedial, berarti 60 ada di sebelah kirinya. Yang kurang dari 60 itu harus remedial. Berapa persentase yang remedial? Nah, kita ubah ke angka Z. Nah, ini berarti 75 dikurangi 75 jelas 0 ya. 60 ini 60 dikurangi 75 dibagi simpangan baku. Ketemu di situ min 15 dibagi 25 itu sama dengan min 0,6. Berarti di sini min 0,6. Nah, yang ditanya luasan ke kiri. Ini enak, sudah pertanyaannya sudah langsung 0,6 ke kiri. Berarti tinggal baca di tabel. Nah, dilihat di tabel ternyata di situ 0,6 terus 0,0 di situ ada angka 0,27425. Berarti luasannya segitu. Kalau diubah dalam persentase 27,425%. Berarti yang remedial adalah 27,425%. Oke, kita lihat yang C sekarang. Jika 50 anak dengan nilai tertinggi itu akan diberi hadiah gitu ya. Nah, jadi di sini kita gambar dulu tadi. Nah, di sini rata-ratanya 75, terus di sini simpangan bakunya 25. 50 anak
itu akan diberi hadiah, tapi dengan area tertinggi di sini, dengan nilai tertinggi. Ini kita hitung dulu 50 anak itu berapa persen, berarti kita bagi dengan total siswa. 50 dibagi 200 dikali 100%. Ini didapat 0,25. Ya, 0,25. Berarti kalau diubah dalam persen itu ini kan ketemu 25% nanti atau 0,25. Berarti di sini luasannya 0,25. 0,25 atau 25% itu nanti akan mendapat hadiah. Nah, sekarang pertanyaannya, batas terendahnya di sini angkanya itu berapa? Oke, kita lihat di situ, kita gambar dulu. Di sini setelah jadi Z ya, setelah jadi Z di situ 0, di sini 0,25 itu luasan dari tabel Z. Dibaca di tabel 0,25 itu angkanya di sana ketemu 0,68. 0,6 terus titiknya 8. Oke, 0,68. Di sini dibaca 0,6, sini 0,08. Nah, sambil koreksi ya, nanti barangkali lihat tabelnya agak meleset gitu ya. Nah, 0,68. Nah, terus di tadi maaf ya, ini 0,68 ini didapat dari 0,975 karena luasan 0,25 ini kan punyanya yang ke kanan. Nah, berarti luasan yang ke kiri ini 0,975 didapat dari 1 dikurangi 0,25. 1 dikurangi 0,25 kan 0,75. Nah, yang dibaca di tabel itu ternyata yang dibaca di tabel 0,75 itu ternyata ketemu 0,68. Nah, terus habis itu kita kembalikan nilai Z-nya berapa. Nah, Z itu sama dengan titik dikurangi rata-rata dibagi simpangan baku. Simpangan bakunya 25, itu hasilnya 0,68. Saya ulangi lagi ya. Jadi tadi areanya itu 50 anak teratas itu akan mendapat hadiah. 50 itu kita ubah dalam desimal, berarti 50 dibagi 200 siswa ketemu 0,25. 0,25 itu adalah luasan di sebelah kanan, berarti luasan di sebelah kirinya 0,75. 0,75 karena luasan totalnya itu 1. Nah, kalau di sini 0,75 terus kita baca di tabel 0,75 itu ternyata diperoleh angka 0,68. Nah, 0,68 ini adalah angka Z-nya. Nah, setelah itu baru kita cari nilai X-nya. X min 75 ini kalikan ke sana, 0,68 kalikan 25 itu diperoleh 17. Oke, berarti X-nya 75 tambah 17 sama dengan 92. Berarti anak dengan nilai lebih dari 92 akan mendapat hadiah. Oke, sekarang yang D. Yang D ini yang terakhir ya. Nah, di situ dilihat bahwa jika siswa dikelompokkan menjadi 5 bagian, berarti siswa akan dikelompokkan menjadi 5 bagian. Kita lihat di sini, ini rata-ratanya 75, simpangan bakunya 25. Jadi ada dikelompokkan jadi 5 bagian gini nanti ya, 3, 4, nah 5.
ini anak dengan nilai tertinggi itu diberi nama A, terus sini B, C, D, E. Nah, ini masing-masing luasannya 20%, 20%, 20%, 20%, dan seterusnya. Nah, berarti segini nih 0 luasannya 0,02, terus di sini nanti 20% tuh 0,2, terus ini 0, ini 2 ya, 0,4, di sini 0,6 sampai sini maksudnya luasannya. Nah, 0,8 itu sampai sini dan 1 sampai pinggir, seperti itu. Nah, sekarang yang ditanya batas nilai terendah kelompok D. Kelompok D itu batas terendahnya ada di sini. Nah, ini. Kalau nilai batas tertingginya ada di sini. Berarti sama aja luasannya di sini 0,2. Seperti itu. Nah, 0,2 itu nilai X-nya berapa? Seperti itu yang ditanya. Nah, padahal 0,2 ini luasan untuk Z. Kita ubah dulu nilai Z-nya. Nah, ini 0. Di sini 0,2 luasannya. Batas terendah nilai kelompok D itu sama aja dengan batas tertinggi kelompok E gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan ditanya batas tertinggi kelompok E itu berarti caranya sama. Berarti kalau batas tertinggi kelompok D, batas tertinggi kelompok D itu berarti nanti ada di 0,4 luasannya. Seperti misal gini. Nah, ini 0,4 untuk batas tertinggi kelompok D, batas atau sama aja batas terendah kelompok C. Batas terendah kelompok C ini berarti kan C masuknya di sana. Batas terendah kelompok C itu di 0,4. Batas tertinggi kelompok D juga di 0,4. Mencarinya seperti itu. Nah, kita kembali ke soal. Batas terendah kelompok D. Batas terendah kelompok D ada di sini 0,2. 0,2 itu kalau dibaca di tabel itu 0,2 itu ada di baris min 0,8, sininya 0,04. Berarti min 0,84. Seperti itu, berarti sekarang tinggal dikembalikan ke nilai X-nya. Titik, berarti titik yang ditanyakan dikurangi rata-rata dibagi simpangan baku, itu nanti hasilnya min 0,84. Nah, sekarang kita lihat, kita teruskan, kita kalikan ke sana, berarti X dikurangi 75. Di situ dikalikan hasilnya min 21. Berarti X sama dengan 75, ini pindah ke sana, min 21 sama dengan 54. Berarti batas terendah kelompok D itu 54 di sini. Berarti kurang dari 54 itu masuknya ke kelompok E. Seperti itu pembahasan soal-soalnya, mudah-mudahan bisa dipahami. Selamat belajar. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.